yang rindu pemulihan. Bacaan Alkitab 2 Samuel 14 ayat 14b. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seseorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya relasi yang rusak. Entah itu dengan keluarga, sahabat, atau bahkan dengan Tuhan sendiri. Relasi kita rusak dengan Tuhan biasanya karena dosa dan kesalahan kita. Ketika hubungan terputus, ada dua pilihan yang biasa kita ambil. Yang pertama, membiarkannya membeku atau merindukan pemulihan. Dalam kehidupan Daud dan anaknya Absalom, kita belajar bahwa meskipun ada jarak dan luka di antara mereka, masih ada jalan untuk kembali. Dan hati Allah selalu merindukan pemulihan. Pasal ini menggambarkan inisiatif Yoab, sang panglima Daud, yang ingin menyatukan kembali Raja Daud dengan Absalom. Absalom yang membunuh Amnon dan kemudian melarikan diri. Untuk itu, Yoab menggunakan seorang perempuan bijak dari Tekoa untuk menyampaikan sebuah kisah perumpamaan kepada Daud. Mirip seperti Nabi Nathan, pada saat itu Nabi Nathan menegur Daud. Nah, dalam perumpamaan itu, sang perempuan menekankan bahwa Allah tidak membiarkan orang yang terbuang tetap terbuang. Daud akhirnya tersentuh dan memerintahkan agar Absalom dibawa untuk pulang. Meskipun hubungan mereka tidak pulih secara penuh, namun hal yang sangat indah adalah Allah tidak ingin membiarkan manusia terus hidup dalam pembuangan akibat dosa. Dia rindu agar yang terbuang bisa kembali. Di sini kata merancangkan menunjukkan kasih karunia Allah yang aktif, bukan pasif. Allah tidak menunggu inisiatif manusia untuk berdamai dengan manusia, tetapi Ia mengambil inisiatif agar relasi antara manusia tidak terputus dengannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagian ini adalah gambaran yang sangat indah tentang kasih Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Dosa telah membuat manusia itu terbuang dari hadapan Allah, namun Allah tidak membiarkan manusia tetap terbuang. Ia merancang sebuah rancangan yang sempurna, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus adalah perwujudan nyata dari kasih Allah yang merindukan pemulihan. Dia datang kepada yang hilang, kepada yang terbuang, kepada yang merasa tidak layak. Seperti Daud akhirnya memanggil kembali Absalom anaknya. Demikianlah Allah di dalam Kristus memanggil kita untuk kembali pulang dan dipulihkan bersama Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita merasa jauh dari Tuhan. Atau mungkin ada relasi dengan sesama yang rusak karena ego, karena luka, atau karena dosa. Renungan ini mengajak kita untuk memahami hati Allah. Dan itu adalah hati yang senantiasa merindukan pemulihan dengan umatnya. Dia tidak ingin kita tetap hidup di dalam keterpisahan dengan Dia. Ia sudah merancang jalan untuk membawa kita pulang. Pertanyaannya, maukah kita kembali? Maukah kita juga menjadi pribadi yang merancangkan pemulihan bagi orang lain yang sedang terbuang? Kiranya renungan ini memberkati kita semua.